Selamat sore, perkenalkan nama saya Elizabeth Jusnita, nomor induk mahasiswa 5013123639. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya mata kuliah studi komparatif di sekolah dasar di berbagai negara. Pada diskusi 6 itu tentang topik gender dalam pendidikan. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan? Fokuslah pada cara-cara untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa tanpa memandang jenis kelamin. Sebagai guru, saya melihat bahwa kesetaraan gender perlu diupayakan secara menyeluruh mulai dari pendekatan, kurikulum, serta hasil belajar. Pendekatan responsif gender. Meskipun telah ada usaha mendukung keadilan, realita masih ditemukan bias. Siswa laki-laki sering diasosiasikan dengan aktivitas fisik atau kepemimpinan. Sementara siswa perempuan dianggap lebih cocok dalam peranan yang lebih tenang dan domestik. Diperlukan kesadaran yang kolektif untuk mengubah perspektif ini. Kesetaraan gender dalam kurikulum. Materi pembelajaran masih mengandung stereotip, seperti laki-laki digambarkan sebagai pemimpin dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Kurikulum ini harus menghapus stereotip ini dan menampilkan beragam sesuai yang mendorong keadilan. Pengembangan guru. Pelatihan masih dipengaruhi oleh norma-norma sosial di mana guru laki-laki itu cenderung diposisikan mengajar PJOK dan guru perempuan untuk pelajaran yang dianggap lembut. Harus ada kesetaraan dalam peluang dan jenis pelatihan. Kesetaraan dalam hasil belajar. Bahwa meskipun kesempatan belajar itu setara, siswa laki-laki cenderung diberi disiplin ketat, sedangkan perempuan dianggap patuh secara alami. Ini menciptakan ketimpangan. Dalam dukungan, pendekatan individual diperlukan untuk mengoptimalkan potensi masing-masing. Kemudian, langkah berikutnya menghindari stereotip gender dalam contoh pembelajaran dan aktivitas kelas, seperti tidak menganggap bahwa anak laki-laki itu lebih baik dalam sains dan anak perempuan itu lebih baik dalam seni. Kemudian menggunakan bahasa yang netral dalam gender seperti menyebut siswa atau teman-teman tanpa mengotak-ngotakkan berdasarkan jenis kelamin. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa dalam berpartisipasi, memimpin kelompok, dan mengakses sumber belajar. Menanamkan nilai kesetaraan dan saling menghargai melalui diskusi, cerita, ataupun kegiatan yang dapat membangun empati ataupun perbedaan. Menjadi panutan untuk menunjukkan sikap adil, menghargai semua siswa, dan menindaklanjuti bila terjadi diskriminasi atau perundungan berbasis gender. Pertanyaan kedua, sebutkan strategi konkret yang dapat atau yang telah Anda terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender. Mengidentifikasikan potensi diskriminasi gender dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keragaman dalam konteks pendidikan dasar. Strategi konkret yang dapat dan telah saya terapkan dalam pendidikan dasar yaitu mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasikan potensi diskriminasi gender, mengajarkan siswa tentang pentingnya menghargai perbedaan dan merangkul keanekaragaman, menggunakan bahasa gender yang adil. Strategi yang saya gunakan dalam komunikasi, saya menghindari stereotip seperti anak perempuan tuh harus rapi, anak laki-laki harus kuat. Saya menggunakan bahasa yang netral, inklusif, agar semua siswa merasa dihargai dalam menyampaikan peraturan di kelas. Setiap siswa, baik laki-laki maupun perempuan, bertanggung jawab menjaga kebersihan kelasnya. Saya juga menggunakan sebutan teman-teman daripada anak-anak laki-laki ataupun perempuan. Menyusun kelompok belajar secara campuran dan seimbang. Strategi yang saya lakukan dengan cara membagi kelompok belajar yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan.
serta dari latar belakang budaya yang berbeda untuk menghindari eksklusivitas. Saat kegiatan proyek tentang keanekaragaman budaya Indonesia, saya pastikan tiap kelompok terdiri atas campuran siswa dengan karakter, gender, dan kemampuan yang berbeda, agar mereka bisa saling menghargai perbedaan dan bekerja sama. Menggunakan media dan materi belajar yang menggambarkan kesetaraan dan keanekaragaman. Strategi yang saya lakukan dengan memilih cerita, gambar, video edukatif yang menampilkan tokoh perempuan dan laki-laki dalam berbagai profesi dan peran sosial. Dalam pelajaran Bahasa Indonesia, saya membacakan cerita tentang Laksamana Malahayati, tokoh perempuan dari Aceh yang menjadi panglima perang. Ini membuka diskusi bahwa kepemimpinan itu bukan hanya untuk laki-laki. Membuka forum diskusi tentang perbedaan dan adanya toleransi. Saya memberikan ruang bagi siswa untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat tentang pentingnya menghargai perbedaan. Sebagai contoh, saya memutar video pendek tentang seorang anak dari suku yang berbeda yang awalnya dikucilkan. Setelah itu kami berdiskusi, mengapa kita harus menghargai teman yang berbeda dari kita? Apa yang kita lakukan agar teman tersebut dapat menerima kita? Yang kelima, melakukan observasi dan intervensi saat ada tanda diskriminasi. Strategi yang saya lakukan adalah saya melakukan memantau interaksi siswa di kelas dan di luar kelas. Jika saya melihat tanda-tanda ada diskriminasi atau perundungan, saya segera melakukan pendekatan secara pribadi dan mendidik. Contoh, ada anak laki-laki yang diejek karena ikut kegiatan menari, saya langsung tangani dan pendekatan kepada kelompok tersebut dan mengadakan diskusi kelas tentang bakat dan minat tidak ditentukan oleh gender. Mengadakan kegiatan tematik tentang toleransi dan keberagaman. Strategi ini, cara saya merancang kegiatan pembelajaran tematik atau perayaan hari-hari besar yang relevan seperti Kartini, Hari Toleransi, atau Hari Anak Nasional. Mengajak kolaborasi dengan orang tua dan komite sekolah. Strategi saya berkomunikasi dengan orang tua tentang pentingnya menanamkan nilai kesetaraan dan toleransi di rumah agar selaras dengan yang diajarkan di sekolah. Saya pernah menyampaikan kepada orang tua bahwa semua siswa bebas memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minatnya. Saya pernah menyampaikan bahwa tidak ada batasan stereotip gender. Misalnya anak perempuan boleh ikut pramuka, anak laki-laki boleh ikut menari. Dengan strategi-strategi tersebut, saya berusaha menciptakan lingkungan belajar yang adil, aman, dan inklusif. Siswa diajak menghargai perbedaan, menolak diskriminasi, dan tumbuh sebagai pribadi yang toleran dan terbuka terhadap keberagaman. Pertanyaan ketiga, apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini dan bagaimana cara Anda merencanakan untuk mengatasinya? Tantangan-tantangan dalam mengimplementasikan pendekatan kesetaraan gender, pengenalan keanekaragaman, dan penghormatan terhadap perbedaan dalam konteks ini adalah: pertama, stereotip gender yang sudah lama mengakar di lingkungan siswa. Tantangannya, anak-anak sering datang ke sekolah dengan pola pikir yang sudah terbentuk di rumah atau di masyarakat. Seperti, anak laki-laki tidak boleh menangis, anak perempuan tidak cocok menjadi pemimpin. Pekerjaan tertentu hanya cocok untuk satu jenis kelamin. Solusi yang dapat kita lakukan adalah mengedukasi bertahap melalui cerita, diskusi, dan peran bermain, menampilkan tokoh-tokoh inspiratif dari kedua gender. Contoh dalam pelajaran Bahasa Indonesia, saya menyisipkan cerita tentang Kartini, B.J. Habibie dalam satu sesi, kemudian saya mengajak siswa berdiskusi apa yang membuat mereka berdebat. Apakah karena mereka laki-laki atau perempuan? Diskusi ini perlahan membuka pandangan mereka bahwa kemampuan tidak tergantung dari jenis kelamin. Yang kedua, tantangannya adalah tidak semua guru paham bahwa menyusun materi atau kegiatan yang mendukung kesetaraan gender atau keberagaman. Tantangan adalah tidak semua guru paham bagaimana menyusun materi dan kegiatan yang mendukung kesetaraan dan keberagaman.
Solusinya adalah dengan pelatihan guru, forum diskusi antar pendidik, berbagi praktek baik di sekolah ataupun di gugus. Contohnya saya ikut pelatihan daring dari Kemendikbud tentang pendidikan inklusif dan gender di sekolah dasar. Dan kemudian saya bagikan materi tersebut ke rekan guru melalui kegiatan rapat MGMP serta mengajak mereka melaksanakan proyek kolaboratif tentang keberagaman budaya. Ketidaksiapan orang tua dalam mendukung nilai kesetaraan dan keberagaman. Tantangannya bahwa ada orang tua yang bersifat konservatif, misalnya melarang anak laki-laki ikut kegiatan seni karena dianggap tidak pantas. Solusinya adalah dengan melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah, memberikan edukasi melalui media komunikasi seperti WhatsApp group, leaflet, atau saat pertemuan orang tua. Contoh, saya pernah membuat leaflet tentang mengapa anak harus belajar menghargai keperbedaan, lalu kemudian saya bagikan ke orang tua. Dalam pertemuan di kelas, saya bahas secara ringan sambil menayangkan video pendek tentang keberagaman di Indonesia. Ini memicu diskusi yang lebih baik. Adanya diskriminasi terselubung di antara siswa. Tantangannya, diskriminasi tidak selalu tampak terang-terangan, bisa berupa ejekan, pengucilan, atau tidak melibatkan teman yang dianggap berbeda. Kemudian solusinya adalah membangun budaya kelas yang inklusif, menerapkan kesepakatan bersama sejak awal. Saya mengajak siswa membuat kesepakatan kelas seperti tidak mengejek teman, saling menolong dalam kelompok, menghargai pendapat siapapun. Kesepakatan itu ditulis, kemudian dipajang di dinding sebagai pengingat bersama. Setiap ada pelanggaran, kita bahas bersama dengan pendekatan reflektif, bukan dengan cara menghukum. Keterbatasan media dan buku ajar yang inklusif. Tantangannya, banyak buku pelajaran masih menggambarkan peran gender secara stereotip seperti ibu memasak, ayah bekerja, laki-laki polisi, perempuan guru. Solusinya adalah dengan mengembangkan media pembelajaran sendiri atau memodifikasi materi yang ada. Mencari sumber dari platform digital seperti Rumah Belajar, kemudian e-modul Kemendikbud. Saya pernah belajar membuat PowerPoint sendiri yang menampilkan berbagai profesi dengan representasi laki-laki dan perempuan. Perempuan sebagai supir truk, laki-laki sebagai koki. Saya juga menyusun soal cerita matematika yang tokohnya tidak terbatas pada stereotip tersebut. Kesimpulannya, mengimplementasikan pendekatan ini memang tantangan, tapi sangat mungkin dilakukan dengan komitmen bertahap, refleksi rutin, dan kolaborasi antar guru, siswa, dan orang tua. Kunci utamanya adalah pertama, teladan dari guru. Yang kedua, lingkungan kelas yang aman dan terbuka. Yang ketiga, media pembelajaran yang kreatif dan inklusif. Demikian paparan diskusi saya. Apabila ada masukan, saya sangat membutuhkan agar diskusi saya lebih baik lagi. Terima kasih.